independen, dan posisi saya sekarang kan masih Menko. Dan saya betul-betul tegak lurus saja gitu menyelesaikan tugas-tugas yang memang sudah diamanahkan kepada saya oleh Pak Presiden. Kita mendukung Erick Thohir, terus Pak Erlangga lewat. Pak Erlangga sudah lebih dari pantas menjadi capres. Kayak Pancul kayak gitu lah. Tapi kalau ini beda nih. Beda nih ini. Wajar. Berarti sebelumnya belum bicara. Oh, enggak ada. Atau sumpah enggak ada. Ya memang bisa saja untuk slogan RKI harga mati. Tapi yang mau mati karena NKRI juga harus segera ditolong dong. Tidak boleh kemudian ditutupi, nggak ada kelaparan di sini, ini cuma diare. Muhammadiyah tidak memiliki tradisi berpolitik praktis yang jelas. Karena dulu ya memang lahir nggak pernah kemudian jadi partai politik. Beda mohon maaf misalnya dengan NU kan. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sangat berbahagia ternyata di jajaran pemerintahan Pak Jokowi ini, Din. kenapa? Banyak menteri-menteri yang pernah berkuliah sosiologi, Din. Oh gitu. Jadi harapan gua jadi menteri agak gede nih. Iya, artinya tahu masyarakat dan tahu mengelola masyarakat. Kan, lah. siapa Bang Muni? Bang Muni, Menteri Agama. Menteri Agama. Meskipun katanya bedanya aku sama kamu, aku nggak lulus. Waktu itu ketemu aku nggak lulus. Iya. Kan harapan Karena gua, itu kalau ingin jadi menteri jangan lulus. ternyata ada yang lulus. Iya. Jadi beliau mengatakan gini, Pak, saya ini sarjana sosiologi honoris causa. Nggak apa-apa, asal tidak humoris kalau saya. Iya, dan akhirnya hari ini ada yang lulus. ada yang lulus dan ada yang lucu. Iya. Cuma agak jarang orang Muhammadiyah yang lucu. Iya. Kan belum tahu lucunya kayak apa nanti. Iya. Sudah ada Menko PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bapak Profesor Muhadjir Effendi. Iya. Oh, makasih. Ini lihat kamera yang mana nih? Bebas, Pak. Bebas. Oh, sini ya. Kamera mengikuti Bapak. Iya. Kalau senior gitu, Pak. Ibaratnya kalau senior yang main biola, bukan biolanya yang ikut partiturnya ikut biola. Kalau senior yang main. Tapi kalau Bapak kan pasti nggak berani kan, karena pasti menteri yang ikut Jokowi, bukan Jokowi ikut menteri kan. Nah, Presiden. Itu yang sulit dijawab itu. Iya. Pak, tapi Menko PMK itu ngurusi orang berarti urusin orang tuh dari di perut lahir sampai nanti kembali ke sang Khalik ya, Pak? Iya. Banyak betul ya Pak urusan. Bahkan nanti kalau meninggal ikut mimpin doa juga. Iya. Iya benar. Itu iya, Menko PMK itu ngurusi orang susah lah gitu. Orang susah itu ya orang miskin. Kemudian yang tersegregasi lah, istilah keren sosiologinya itu. Itu ya harus kita rangkul, kita tarik agar menjadi masyarakat, menjadi warga yang bagian dari arus utama kita gitu. Kaum mustadafin ya, Pak ya. Mustadafin, betul. Bahasanya sudah sangat religius gitu. Iya, religius barbarian kalau kami ini. Mestinya namanya dirubah, jangan total politik mestinya. Total tausiah. Tausiah politik atau total religius. Emang kalau orang Muhammadiyah ada yang lucu nggak, Pak? Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Yang rokok yang nggak ada ya, Pak ya? Yang ngerokok nggak ada. Kalau mau ngerokok harus keluar dari Muhammadiyah. Habis kalau udah habis masuk lagi. Makanya manusia seperti Kang Sobari, Kang Sejo ini agak susah ya, Pak ya. Oh iya. Itu beradaptasi. Termasuk Muhammadiyah non mainstream dia. Tadi kita tahu dicariin Pak Menko deh. Anda iya lama nggak ketemu Kang Sobari ini. Ya, Kang Sejo dia mencari Tuhan, Pak, kan judul tulisannya itu. Kang Sejo mencari Tuhan. Mohon diopeni loh, Pak. Dia tuh sehari-hari tanpa disuruh dia bicara revolusi mental loh tuh, Pak. Iya, memang dulu bagian dari tim revolusi mental. Oh gitu. Dia kemana-mana sama kami aja bicara kasih tahu revolusi mental. Kamu itu tahu nggak revolusi mental? Gimana Kang Sejo? Begitu. Itu alam bawah sadar defaultnya itu mengajari kami revolusi mental. Kami pun didakwahi sama Kang Sejo itu, Pak. Ya, beda dikit sih antara revolusi mental dengan revolusi mental itu agak mirip-mirip. Itu Pak, itu kita mulai dari hal yang dulu menjadi ramai sekali kampanye. Orang tuh juga bingung bagaimana menerjemahkannya, termasuk kita sih yang taunya tuh
terjemahan revolusi mental ala Kang Sejo ini karena beliau yang berkali-kali kayak Gimana? di sini Pak sering Pak Enggak, kalau ala ngobrol dia gimana? kalau nongkrong ini. Revolusi mental apa menurut Kang Sejo? Nah itu dia tuh Pak. Kang Sejo ini terlalu kompleks sampai kita pun nggak ingat Pak. Ini apa kabar Pak revolusi mental ini Pak? Yang mungkin revolusi mental jalan terus gitu. Sebetulnya kan revolusi mental itu kan ini agak serius ya. ya Pak. Kan gerakan. Gerakan itu artinya berarti semakin tidak diurus pemerintah tapi jalan itu semakin bagus. Nah, itu sekarang terus bergulir kan. Misalnya dalam kaitan dengan energi hijau itu gerakan-gerakan untuk penghijauan. Sekarang kita punya target kan 10 juta tanam pohon. Ini sekarang sudah sudah di atas 2 juta. Terus akan kita accelerate, kita percepat agar target itu bisa terpenuhi. Dan ini kan nyambung dengan isu tentang pemanasan global, tentang perubahan iklim dan seterusnya. Itu memang revolusi mental itu tidak banyak digaungkan tapi sebetulnya terus bergerak. Kayak misalnya perubahan perilaku sehat setelah pasca Covid ya. Itu kan juga sekarang orang sudah menyadari betapa pentingnya melindungi diri. Sekarang ketika sudah tahu bahwa tingkat polusi tinggi, orang juga dengan sadar sendiri pakai masker. Itu yang kita harapkan. Dulu waktu Covid makanya kita kan setelah Covid berjalan itu kita menjabatkan kedudukan, mendapatkan ranking tertinggi dalam soal kedermawanan sosial kan. Karena memang saya kira satu-satunya negara yang masyarakatnya betul-betul gotong royong bahu-membahu, bukan bahu-membahu ya, bahu-membahu untuk menangani Covid itu Indonesia. Dan itu tidak banyak terjadi di negara-negara maju sekalipun kan. Kalau kita di negara maju kan tahu tetangganya megap-megap kena Covid, bukan datang menolong atau membantu, telepon kepada bisa asuransi. Itu loh, anggotanya sudah siap meninggal itu segera disiapkan untuk atau dinas sosial setempat ya Pak ya. Dinas sosial enggak juga. Biasanya asuransi sudah tahu tetangganya sudah mau megap-megap bukan ditolong. Sebentar lagi paling meninggal itu segera siapkan untuk diangkut itu. Tapi di sini kan enggak. Makanan disiapkan di depan pintu. Ya kan? Itu bagian dari revolusi mental kan sebetulnya. Padahal di saat yang bantu pun belum tentu lebih baik juga hidupnya itu Pak ya. Iya, ya itu maka ada kalau di dalam istilah sosiologi kan ada altruis ya. Altruism itu. Semangat altruism di Indonesia itu tinggi loh. Bersedia untuk mengorbankan diri demi kepentingan orang lain, terutama orang banyak itu kuat. Itu kalau bahasa teman saya yang bergerak di perormasan biasanya dia sebutnya pasukan berani mati tapi nggak berani lapar, Pak. Perormasan itu altruism itu. Altruism, ya. Berani mati tapi nggak berani lapar. Sosiologi. Oh gitu. Nah, ini Pak, nih kita bicara pembangunan manusia Pak Menko. Oke. Nah, Pak Jokowi itu di dalam banyak pidatonya selalu bilang ya bonus demografi 13 tahun lagi, hati-hati segala macam tuh. Ya. Apalagi tuh jangan salah pilih pemimpin. kita bisa seperti menjadi negara Middle income gagal trap. gitu kan di Amerika Latin dan di banyak tempat. Kalau 13 tahun momentum ini nggak bisa kita manfaatkan gitu. Dan hampir di semua event Pak Jokowi dakwahnya selalu selipkan itu ya pesan itu ya Ri, ya. Iya. Nah, ini gimana kita melihat peta pembangunan manusia dan kebudayaan kita dalam menuju meloncat menjadi negara maju seperti yang dibicarakan oleh Presiden ini, Pak? Mungkin bisa ditampilkan ya biar agak serius. Bisa. Iya. Satu slide aja. Nah, ini kayaknya Yang siklus. podcast kita paling serius itu ini kayaknya. siklus pembangunan manusia. Ini ya itu ada siklus itu bisa dilihat arah jarum jam. Ya itu urusannya sebetulnya pembangunan manusia Indonesia itu ya seputaran itu aja. Tapi itu kalau diurai bisa berjilid-jilid kan. Mulai dari yang biru itu tahap prenatal, ini siklusnya. Itu 1000 hari awal kehidupan, sejak berada di dalam janin selama 9 bulan sampai 2 tahun dalam susuan ibu. Karena itu perempuan itu menjadi memang sangat-sangat strategis, karena itu ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan itu memang kuncinya di perempuan gitu. Karena itu tidak ada itu hari bapak, yang ada hari ibu. Kita harus tahu diri lah gitu, bahwa perempuan itu memang segala-galanya gitu. Harus ngalah Pak. Harus ngalah gitu. Iya. Nah ini sekarang target kita kan bagaimana supaya perempuan itu betul-betul siap untuk menjadi ibu, dalam arti melahirkan anak yang sehat,
cerdas dan kuat dan berakhlak mulia. Bukan akhlak saja ya. Iya. Akhlak itu berkelakuan. Kalau Kan? berkelakuan sudah pastilah gitu. Ini Bapak yang mancing-mancing loh, Pak. Jadi kalau cuma Nah, ini akhlak itu bagusnya artinya pendidikan publik, Bos. Iya. Aku pun baru tahu nih. Ternyata akhlak itu Behavior. behavior ya, Pak ya. Behavior, betul. Perilaku, Pak ya. Kalau tergantung perilaku lu nih, positif atau Nah, negatif. kalau bid'ah apa bahasa Inggrisnya? Bid'ah apa, Div? Innovation. Innovation, bid'ah betul. Ya, kemudian itu usia dini. Sekarang kita sudah menangani ini sejak periode pertama Pak Presiden ya. Sekarang tidak boleh ada anak yang di bawah 5 tahun yang tidak mendapatkan pendidikan. Dan kita banyak punya program namanya pendidikan anak usia dini holistik. Holistik itu sekarang anak 5 tahun itu ditangani secara komprehensif, mulai dari kesehatannya, kemudian perkembangan otaknya, kemudian juga kemampuan hard skill-nya maupun soft skill-nya. Jadi kemampuan keterampilan lunak, melatih otot-otot lunaknya maupun otot-otot kerasnya. Kemudian diberi karakter dasar itu ditanamkan di sini. Sekarang Pak Presiden sudah membuat kebijakan setiap desa wajib ada paling nggak 1 PAUD pendidikan usia dini. Dan dari mana duitnya? Sudah ada namanya BOP PAUD, bantuan operasional PAUD. Itu untuk operasional sehari-hari. Kemudian kalau fisiknya dari mana? Dari dana desa. Jadi ada tagging di dana desa itu, dananya bisa untuk membangun PAUD. Oh, jadi ada semacam mandatory budgetnya gitu, Pak. Budget, Nggak hanya betul. buat bangun Infrastruktur ini, Pak. Ya, terus, enggak Pak, untuk, itu kan. ya, ini yang enggak dipahami. Padahal anggarannya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur dasar. Iya. Infrastruktur dasar itu ya termasuk sekolah PAUD, MCK, kemudian sanitasi. Ya, total sanitasi kan Ya, target kita, Pak. itu saya kira sebetulnya dibanding pembangunan jalan tol segala itu nggak beda-beda amat. Sama. Cuman ini nggak pernah terekspos. Karena yang kecil-kecil di Indonesia biasanya kan nggak terekspos. Kami ini Pak berdua pernah diundang jadi moderator diskusi soal air dan sanitasi, Pak. Oke. Walaupun kita politik nih ya, tapi ternyata ada lembaga air dan sanitasi ngundang kita ya. Kata mereka ini adalah diskusi yang paling seru yang pernah kami ikut. Karena apa? Karena moderatornya Iya. Masa pertanyaannya, Pak, berapa jarak? Tunggu dulu gitu. Tunggu dulu Pak, jangan terlalu jauh. Berapa jaraknya septic tank ke kamar mandi ini berapa meter, Pak? Iya. Ini pengetahuan ya, Pak ya. Iya. Sekarang untuk penanganan infrastruktur dasar itu di bawah Kemenko PMK, walaupun kementerian teknisnya di luar Kemenko PMK, yaitu Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, yang viral itu, yang sekarang viral. Jadi semua dia viral terus, Pak, enggak sekarang viral terus, ya betul, viral terus. itu partner dalam rangka untuk menangani infrastruktur dasar ini. Nah, Pak, ini isu yang sering menjadi kritik untuk pemerintah, Pak. Soal pembangunan manusia itu isu stunting, Pak. Ya kan, banyak orang misalnya bahkan kritikus macam Rocky Gerung aja bahas stunting kan. Iya kan? Biasanya dia filsafat masuk ke stunting dia bisa bahas juga. Dan gitu. sekarang lagi seksi itu. Karena di daerah semua pengen jadi panitia penanganan stunting sekarang. Mendengar pilkada ini, mendengar pemilu ini. Oh, ada panitia, ini kayak panitia pemilu Satgas, gitu, ya, Pak. Satgas. Satgas stunting. Ya. Tapi bagusnya adalah isu ini kemudian rise ke publik dan menjadi perhatian bersama, Pak. Artinya semua orang kan punya atensi dan melototi ini kan, Pak. Dan sekarang Pak Mendagri, Pak Tito sudah menjadikan penanganan stunting ini bagian dari indikator sukses tidaknya pemerintah daerah. Oh, udah masuk, Pak. Ya, jadi kalau penanganan stunting babak belur, jangan dipilih lagi. Wah, gitu, ada pesan politik di belakang ya. Selain inflasi pangan ini, Pak ya. Pokoknya yang gagal nangani stunting, gagal nangani orang miskin, jangan dipilih lagi. Nah, Pak, ini buat pengetahuan basic lagi nih, Pak, sama seperti jarak antara septic tank ke kamar mandi ini, Pak. Stunting itu gimana kita mengidentifikasi bahwa ini calon stunting, ini kita sudah berhasil lewat stunting dan kadang-kadang kan bukan kita nggak mau, Pak. Kadang-kadang kita nggak tahu aja, air tajin ini yang paling paten nih buat anak kecil kan.
gitu bener kan. itu. Iya kan? Aku aja makanan masih dikasih ibuku mah itu udah susu aja. Gitu-gitu. Ini kan masalah pengetahuan juga Pak, dan tentu saja ini turun temurun tradisi yang mungkin saja banyak yang nggak benar gitu. Gimana sih Pak untuk basic needs, untuk apa, pengetahuan basic untuk stunting ini? Itu kita hanya bicara satu kotak loh ya. Ya. Satu kotak pun nggak banyak karena di situ ada macam-macam kan, itu pencatatan dan surveillance gizi dan hanya yang biru aja. PMT ibu hamil, program 1000 hari pertama kehidupan. Itu nanti bisa 1 hari ini podcast kita ini. Di ekstrak 10 menit bisa Pak. Jadi begini. Sekarang kita untuk menangani stunting itu kita mulai dari paling hulu. Jadi bukan hilirisasi, itu huluisasi. Jadi untuk menangani stunting ini huluisasi. Iya, agak beda sama Menko Luhut nih Pak. Dia kan sama-sama Menko, Pak Menko Luhut bagian hilirisasi. Jadi kita melakukan, kalau stunting kita mengalami huluisasi, kalau pertambangan hilirisasi kan. Gitu. Huluisasi itu kita mulai susir dari remaja perempuan. Remaja perempuan. Ini berpikir menikah pun belum remaja. Oh iya, belum. Iya. Jadi anak-anak SMP kelas 3 atau SMA itu harus dipantau betul bahwa dia dalam keadaan aman, bebas dari anemia kronis, kurang darah. Siklus haidnya itu kan menyebabkan anemia. Kalau anemia itu dibiarkan berlarut-larut, berpengaruh terhadap kesehatan janin. Kalau janinnya tidak sehat, nanti pasti bermasalah dengan anak yang akan dilahirkan. Dari remaja situ, ini Pak. Sekarang jadi kita sisir karena itu sekarang sudah kita wajibkan sekolah-sekolah harus anak perempuan harus minum pil. Jangan sebut merek Pak. Pil penambah darah. Pil penambah darah. Atau Sangobion ya. Dan sekarang banyak yang komplain karena rasanya tidak enak kan. Saya sudah minta Pak Menkes cari dong yang ada salut gulanya biar tidak terlalu bermasalah. Karena anak-anak ini banyak mahasiswa-siswa kita itu dibuang itu, diterima tapi nggak terdeliver. Gratis Pak, padahal udah gratis. Gratis. Itulah kalau istilahnya Pak Presiden, sudah dikirim memang tapi tidak terdeliver. Sudah diterima tetapi tidak diminum, dibuang. Karena dia merasa tidak nyaman, karena dia tidak tahu bahwa itu berkaitan jangka panjang. Kemudian nanti kalau sudah mau nikah, tes lagi. 3 bulan dia harus daftar dulu ke KUA, dites kesehatan rahimnya, kemudian kesehatan. Kalau lengannya diukur terlalu kecil, nggak memenuhi syarat, nggak boleh langsung melahirkan. Oh, ini harus teman saya di Vio nih Pak, baru 20 berapa tahun ini. Hari ini pengen nikah, minggu depan ngajak istrinya nikah langsung jadi Pak. Ini kacau juga loh. Berarti talk-chair itu. Nggak, tapi gini Pak, ini mohon izin nih Pak. Apa mau izin? Nggak usah izin. Nggak, ini kan Bapak ini sosiolog gitu kan. Ini bisa ngerti kayak begini-beginian gimana ceritanya Pak? Saya nggak kebayang nih masa depan saya bisa ngerti soal janin nih. Kalau dalam istilah sosiologi itu ada knows everything but nothing. Populer. Tahu banyak tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa. Yang penting nggak ditipu anak buah bos. Ketika diundang di ini apa total politik yang meyakinkan lah gitu. Yang penting kalau katanya yang penting gua nggak ditipu anak buah. Gua ngerti barang ini. Jadi begitu. Jadi sekarang. Jadi dari remaja Pak ya? Dari remaja. Terus Pak, terus apa lagi Pak? Nanti kita juga ada namanya suscanting. Khusus calon pengantin kan, suscantin. Jadi mereka harus diperiksa kesehatan, kemudian juga dilihat latar belakangnya. Kalau dia masih di bawah umur, nggak boleh. Kalau di bawah umur tapi memaksa, boleh tapi nggak boleh hamil dulu. Dikawal betul, nanti dilihat dia secara ekonomi kuat nggak. Saya dulu kan pernah dibully karena membuat pernyataan sebaiknya yang miskin nikah dengan yang kaya kan. Iya, itu yang paten nih gitu. Jadi maksud saya sebetulnya bukan begitu. Artinya harus ada kepedulian kita terhadap pasangan. Karena pasangan pengantin kalau dari keluarga tidak mampu dengan keluarga tidak mampu, peluangnya untuk menjadi keluarga miskin baru besar. 25% penduduk miskin Indonesia itu adalah pasangan miskin baru. Karena ketika kawin nggak punya sumber pendapatan, kebetulan juga berasal dari keluarga yang sama-sama tidak mampu, dan itu yang rawan sekali
dalam kaitan dengan stunting. Karena Jadi itu, kesamaan nasib dan sepenanggungan itu hanya untuk organisasi yang menegara aja Pak ya. Jangan untuk menikah ini Pak ya, kesamaan nasib ini kan malah bisa menciptakan nasib yang sama lagi iya, gitu. nasib yang sama. Maka itu terjadi namanya kalau istilah sosiologi kan vicious circle of poverty. Lingkaran setan kemiskinan. Karena ketika orang miskin bersuami istri dengan suami miskin menciptakan kemiskinan baru, yang itu yang juga harus kita urai di dalam kaitannya dengan ini. Karena itu akan mereka yang tidak mampu dan belum punya pekerjaan bisa mengambil program kartu prakerja. Kalau nanti dia ingin bekerja, diarahkan pekerjaan yang memang bisa memastikan bahwa dia bisa hidup layak, tidak tergantung pada mertuanya yang juga miskin ini. Kemudian Gimana mau bergantung Pak kan? kemudian kalau dia ingin dapat pinjaman modal bisa diarahkan ke PNM, pinjaman PNM Mandiri Pak ya. mandiri PNM, atau PNM Mekar. KUR. Kalau dia mekar, kalau dia mampu bisa diarahkan ke KUR. Yang penting pokoknya kita harus bertanggung jawab ketika kita memberikan kesempatan dia untuk nikah, berumah tangga, maka masalah ekonomi juga harus terselesaikan, masalah kesehatan juga harus terselesaikan. Idealnya begitu, dan Pak, ini sedang berjalan. Iya, tapi kan ada yang lebih banyak yang wis kadung. Udah telanjur nih Pak, udah punya anak. Nah, ini problem baru lagi kan Pak. Miskin sama miskin ini wis kadung gitu loh Pak. Iya. Ya itu makanya tadi jalan keluarnya dia harus dicarikan kesempatan untuk bekerja, kemudian diberi pinjaman kalau dia mau usaha. Dan nanti di bawah pembinaan dari Kementerian Sosial, Kementerian UMKM. Ya. Nah, untuk anaknya ini gimana Pak? Misalnya Untuk udah anak yang sudah punya terlanjur. anak, udah terlanjur punya anak nih Pak. Kalau Ini tanda-tandanya bahwa anak kita nih udah ini stunting nih. Atau cara mendidiknya yang selama ini mungkin tanda-tanda salah gitu, Pak. stunting itu bukan setelah lahir saja, dalam kandungan sudah bisa terdeteksi. Itu yang Bapak bilang huluisasi tadi. Huluisasi. Karena itu sekarang saya sudah Pak Presiden langsung merintahkan sekarang setiap puskesmas seluruh Indonesia harus sudah ada USG, ultrasonografi, untuk mengecek kondisi janin di dalam kandungan. Kalau dulu sebelum ada USG kan digerayai sama bidan. Yang geraya itu belum tentu benar, apalagi bidan muda. Ini ya Pak. Dipung-pung gitu. Nah, sekarang enggak, di USG kemudian dicek. Nanti akan dilihat lingkar kepala terutama kan. Kalau lingkar kepala itu belum sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan umur janin, maka harus ada intervensi kepada ibunya. Jadi lebih enak, lebih mudah mengintervensi bayi masih di dalam kandungan yang punya kecenderungan stunting daripada setelah keluar. Karena diintervensi melalui ibu, nanti bisa diberi tambahan gizi, asam folat untuk karena stunting itu sebetulnya intinya bukan pendek atau kurang bobot, tetapi otak yang gagal tumbuh, sehingga nanti menyebabkan dia tidak pinter. Kalau pendek ring itu kadang-kadang lebih banyak genetik genetik. Jadi turunan. Saya ini kuntet gawan Pak. bayi namanya. Dianggap stunting lu gitu kadang diledekin gitu Padahal Pak. otaknya cerdas lah. Kalau udah otaknya cerdas nggak stunting. Minimal rahangnya Pak bagus. Oh gitu. Jadi gitu. bukan hanya persoalan pangan bayi, treatment bayi setelah anak itu lahir ya Pak. Belum, malah ketika di dalam kandungan ya? sudah dipantau. Asupan gizi ibu harus terpenuhi. Karena itu sekarang ada program namanya makanan tambahan kan. Makanan tambahan untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui, dan makanan tambahan untuk bayi yang sudah lahir 2 tahun awal. Itu diberi dananya bisa diambilkan dari Kemensos. Apa itu dana bantuan, bansos, PKH, atau bisa dana desa. Jadi dana desa sekarang ada yang di tagging. Jadi mestinya lurah-lurah itu. Karena itu saya kalau turun ke daerahnya selalu nanya kepada kepala desa, berapa wargamu yang sedang hamil? Gitu. Lurah harus hafal berapa yang hamil. Termasuk yang menghamili siapa harus tahu dia. Iya. Kalau yang repot kalau yang menghamili mengaku lebih dari satu ini Pak. Itu lebih repot. Ini Bapak berarti ujung tombaknya Pak Jokowi juga ya untuk mengejar angka approval rating di atas 80%. Iya dong, kemarin tingkat kepercayaan Pak Presiden waktu saya menangani mudik berapa tahu?
84 ya? 89. 89 hampir ya? 90. Iya. Nilai hampir mutlak kan. Iya. Artinya bukan itu ya, artinya saya kan di bawah arahan perintah dari presiden, pembantu presiden kan. Iya. Jadi otomatis lah ini kerja saya juga memberikan kontribusi tentu saja Terhadap program approval dari presiden. Jadi itu stunting itu sejak sekarang Iya. seluruh posyandu, pos pelayanan terpadu, tadi saya singgung tentang PAUD holistik. Iya. Jadi setiap PAUD sekarang seharusnya di situ ada posyandunya. Sehingga terpadu penanganan kesehatannya, penanganan gizinya itu. Iya. Lah itu sekarang kita memastikan setiap posyandu ada namanya antropometri. Nah, sosiologi perlu tahu, sosiolog perlu tahu antropometri, alat mengukur bayi, berat sama panjang bayi. Pernah saya dulu Pak, mengukur panjang bayi ini pernah. Pakai dulu. apa? Pakai itu meteran bayi dengan sensor sonar ini Pak. Oh dulu, ya, Pak. nah, itu canggih itu berarti. Iya. Karena selama ini pakai meteran Meteran kain itu aja. kan itu ininya errornya tinggi Pak kalau betul. meteran tuh kan Pak. Bukan itu saja, kalau nggak terampil ngukur Iya, itu bisa susah. keliru. Karena bayi yang diukur itu tungkaknya, Iya. banyak yang diukur gini ya pasti Iya. panjang lah. Gitu. Oh gitu. Itu errornya tinggi. Makanya pakai sensor itu menjadi lebih Betul. ini kan. Sekarang alat-alat antropometri rata-rata sudah punya Sensor. nggak bisa itu. pakai meteran material itu ini ya? Nggak bisa. ini jurnalis kurang masuk Nggak ke detail relate sini ini. nih. Gua makro gua. Kalau researcher masuk bos. Iya. Sampai detail Iya, itu. Jadi kita harus pastikan sekarang bahwa bayi-bayi Indonesia lahir dalam keadaan tidak stunting. Kalau otaknya bagus, fisiknya bagus, maka akan lahirlah generasi 2045 nanti generasi yang sehat, Iya. kuat, itu kemudian cerdas dan akhlakul karimah. Yang terakhir nih paling Gua konten. depan ada gua akhlak. Akhlakul karimah. Bertahu. Iya, harus disempurnakan. Iya. Pak, kalau dulu tuh kan istilahnya kalau buat anak kecil itu kan harus ada susu dan telur gitu. Iya. Itu kan basic ininya Pak ya. Nah, Oke, untuk pangan-pangan masyarakat ini gimana Pak untuk masalah stunting? Ya memang ya ada kekeliruan kalau dulu kita suruh minum tajin itu. Iya. Tajin itu kan cuma karbohidrat. Iya. Padahal anak itu yang dibutuhkan bukan karbohidrat, protein. Terutama protein hewani. Jadi bukan protein nabati. Kalau tempe bapaknya saja. Tapi kalau ayam, Dada ya. Pak. dada itu anak. Ini biar kayak badan bisa kayak Jenderal Andika ini Pak. Oh ya. Itu tanda-tanda dulu tidak stunting itu. Enggak, dia mengaku di sini Pinter. Pak. Dulu tadinya kurus krempeng Pak. Setelah ada tadi kan masalah menikah Pak. Nah, Terus? menikah dengan anak jenderal yang pasokan proteinnya lebih dari cukup. Beliau yang ngomong sini. Beliau. Iya, ngaku Jadi, sini. Ya, jadi mengaku aja. selama jadi protein, terutama ibu hamil, kemudian bayi 2 tahun ke bawah itu harus dipasok protein yang maksimal untuk merangsang pertumbuhan otak dan tentu saja juga otot ya, otot-ototnya. Nah, selama ini kita keliru gitu, banyak dikasih tajin. Gitu. Iya Pak. Tajin itu kan karbohidrat saja. Nah ini sekarang untuk itu maka dana itu bisa dari kita harus seluruh kepala desa harus memastikan bahwa setiap ibu hamil dan anak bawah 2 tahun gizinya harus terpenuhi. Bisa diambilkan dari dana desa. Sudah kita tagging. Iya. Tagging. Jadi dia harus mengalokasikan untuk itu dan juga dari bansos. Dari PKH itu kalau ibu hamil langsung masuk Nah, di dalam bantuan. bansos ini kan nilainya tinggi sekali kan Pak ya. 2 Naik tahun kan. terakhir ini, Naik data coba 476 T tahun ini, tahun depan tuh 546 T. Ya Apa benar ya? Pak? Ngitung Iya. gitu. Dia hafal yang direct cash nih hafal dia Pak. Luar biasa ini. Nah, bansos ini menarik Pak. Ini karena APBN kita ini agak bold Pak soal bansos ini. Meskipun efeknya tadi ke approval rating juga gitu Pak. Tapi Iya, apa iya. sih Pak maknanya kita masih tetap concern gitu Pak di berbagai macam jenis bansos, terutama masalah cash transfer gitu-gitu. Angkanya naik signifikan bahkan di tahun terakhirnya Pak Jokowi gitu Pak. Asbabun nuzulnya apa tuh Pak? Ya, Kalau boleh dijelaskan saya Pak. kira Pak Presiden kan jelas visinya ya. Beliau selalu setiap menutup rapat paripurna itu selalu menutup dengan ingat ya APBN ini adalah untuk mereka yang lemah, mereka yang tidak beruntung. Jadi keperpihakan kepada kaum mustad'afin. Nah itu kaum yang lemah itu harus diprioritaskan.
Karena kehadiran negara itu memang untuk berpihak kepada mereka yang tidak beruntung. Kalau bahasa yang Jawanya Mustarafin itu nggak apa-apa. apa itu? Uang cilik. Gua nggak mau pakai istilah partai ya untuk masalah ini. Uang cilik itu. Uang cilik itu bisa cilik dalam arti derajat, bukan cilik badannya. Karena banyak yang cilik badannya tapi derajatnya tinggi juga banyak. Pak Jokowi misalnya kurus. Itu kurus bukan cilik. Jadi bansos ini untuk itu, dan itu kan amanah Undang-Undang Dasar untuk menciptakan keadilan sosial, kan? Pak, selama ini Pak kan angkanya kita sejak COVID kemudian angkanya juga tidak turun kan, dan malah makin naik gitu. Untuk yang miskin? Iya, untuk turun lah. Enggak, maksudku berbagai bansos ini Pak. Jumlah angka bansosnya, angka bansosnya memang mengalami kenaikan, tetapi kan parameter atau kriteria kemiskinan juga naik terus. Apalagi tahun setelah ini nanti Bank Dunia sudah memberikan kriteria yang lebih tinggi lagi. Kita sekarang kan hanya 1,9 US dollar per hari ya. PPP-nya 1,9. Jadi ukuran orang tidak miskin di Indonesia itu hanya kalau dia sehari menghabiskan konsumsi 1,9 US dollar. Itu berarti berapa? Sekitar 25.000. Ya, 25.000. Nanti tahun ini setelah ini akan kita naikkan PPP-nya karena memang untuk daerah-daerah tertentu yang PPP-nya purchasing power parity-nya itu perlu. Purchasing power parity-nya kan tingkat daya beli Pak ya. Tingkat daya beli kan bervariasi kan. Kita di sini mungkin kalau di daerah-daerah pedesaan di Jawa 25.000 sehari sudah lebih dari cukup. Tapi coba kalau kita ke Indonesia Timur. Bapak kemarin Papua agak lama tuh Pak ya. Papua misalnya hari, di sana. Tapi juga harus kita banding tentang nilai dolar kan. Dolar kalau di sini $1 nggak ada, bisa dipakai, berarti kan 15.000. Bisa dipakai untuk mie rebus cukup lah. Kalau di Amerika kan untuk nasi goreng kan $6. Ya kan. Jadi itu harus kita lihat. Karena itu kita sedang tarik-menarik tentang standar kriteria kemiskinan ini. Tetapi kita akan berusaha untuk penanganan kemiskinan itu semakin berkualitas. Makanya tahun depan kita akan merevisi. Jadi mereka yang mendapatkan bansos nanti hanya mereka yang memang sudah tidak mungkin produktif lagi. Misalnya yang sudah tua renta, kemudian disabel, itu yang akan kita prioritaskan. Tapi kelompok mereka yang itu, Pak, ya? Kelompok-kelompok rentan ya, kelompok Pak, ya? rentan, betul. Tapi mereka yang masih punya nilai produktif harus bekerja. Tidak boleh hanya mengharapkan kasihan dari bansos. Oke, kami berdua ini udah nggak terbansoskan berarti itu udah nggak ada bisa, hubungannya. Tahun depan udah selesai pemilu kan Pak? Itu kalau itu kalian yang harus tentu Pak Muhadjir tahu, cuma gua nggak mau jawab kata Pak Muhadjir. Maksudnya gini Pak, apakah ada arahan khusus dari Presiden soal bansos dan program-program Bapak ini? Karena kalau kami sebagai orang yang mengamati Pak Jokowi hari-hari Pak ya, walaupun kami jauh tapi melihat beliau setiap hari gitu ya. Ya beliau itu ya sangat tergantung kepada kerja Bapak sebenarnya. Semakin efektif kerja Pak Muhadjir pasti semakin tepat sasaran, approval rating pasti naik karena Pak. Secara politik lah karena kepuasan seorang pemimpin apalagi Pak kalau nggak diakui secara elektoral Pak. Apalagi gitu. Iya, tapi kan tidak saya satu-satunya kan, itu banyak. Multidimensional. Bapak yang mengkoordinir maksudnya. Bapak ketua kelas. Untuk yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial memang saya kesejahteraan masyarakat yang dan kalau sepanjang yang saya tangkap nggak ada itu agenda-agenda seperti itu. Apalagi saya memang ingin betul-betul, kebetulan saya kan non partai ya. Sehingga saya merasa lebih bebas. Lebih leluasa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih jernih, tidak ada pretensi-pretensi. Itu saya kira saya menangkap begitu, dan saya tidak pernah ada. Bener loh ini ya, pura-pura loh ini. Kami percaya Pak. Ada itu arahan Pak Presiden gini enggak ada. Jadi Bapak ini satunya tegak lurus lurah aja, tegak lurus lurah. Ternyata lurah itu saya. Tegak lurus Pak Jokowi. Tegak lurus saja saya. Pak tapi orang partai. Tapi saya lebih mengedepankan profesionalitas lah. Apalagi sosiolog kan. Gitu. Ternyata lurah itu saya kan. Saya kami tua saja.
Pak Muhajir top. Iya. Pak, tapi manfaatnya selama ini bansos yang dievaluasi pemerintah itu Pak ya dengan ratusan triliun itu apa Pak yang paling mungkin terasa yang Bapak bisa share gitu Pak ke masyarakat Bu? Ini kan yang kalau lembaga survei menangkapnya kayak itu tadi Pak, 84%, 89% kan itu yang ditangkap lembaga survei. Ya. Tapi yang langsung di dampak apa yang secara teknokratik itu bisa diukur kan. Kami ini agak kurang info nih soal teknokratik nih Pak. Sama, saya juga bukan teknokrat jadi sosiolog jadi lebih, tingkat kepuasan terutama ya pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ya bahan makanan pokok, kemudian sanitasi, pelayanan kesehatan dasar itu. Nah, itu yang basic itu kita memang harus comply sama SDGs segala macam itu ya. Oh iya dong. SDGs misalnya Pak Pris, kita kan ditetapkan dalam SDGs kemiskinan ekstrim itu harus 0 itu tahun 2030. Tapi Pak Presiden kan minta percepat 2024 harus 0. Karena itu kita kemiskinan ekstrim. Karena kita sedang kerja keras untuk mengejar bagi target dari Pak Presiden kan. Makanya rilis terakhir BPS kan kemiskinan ekstrim kita per Maret kemarin kan 1,12%. Pada September tahun lalu kita masih 1,74. Berarti dalam 6 bulan itu turun 0,62%. Harapan saya September nanti, survei September ini sudah di bawah 1. Kalau di bawah 1, kalau dengan hasilnya sama misalnya 6, berarti kan tinggal 0,5 untuk tahun mungkin kalau 0 betul bunder nggak bisa, mungkin 0, tapi 0, kalau bisa ya 0,2, 0,1 lah. Iya. Karena ada beberapa ceruk-ceruk yang memang daya ungkitnya sangat sulit ya. Kalau saya boleh menyebut misalnya Papua yang kemarin saya kunjungi itu kan misalnya ke Agadugame itu yang kemarin mengalami krisis pangan itu yang memang itu di samping tidak cukup hanya pemberian bantuan-bantuan sosial, tapi juga merubah perilaku yang harus kita lakukan. Nah itu yang nanti akan menjadi semacam outlier, intip yang mungkin perlu effort ya, perlu usaha yang jauh lebih keras dan membutuhkan ICOR yang lebih tinggi. Kan dalam kasus yang sama untuk Indonesia yang luas seperti ini, itu untuk menghasilkan output yang sama itu perlu kapital yang berbeda. Betul. Jadi menangani kemiskinan ekstrim di daerah jauh tertinggal itu jauh lebih mahal dibanding kalau misalkan menangani di daerah yang mudah seperti Jawa Tengah atau Jakarta lah. Itu relatif lebih mudah. Yang ini sebagian besar belum dihitung. Kita belum menghitung. Makanya tahun ini saya sudah minta untuk kita pertajam lagi. Jadi untuk orang miskin yang ada di Papua dengan orang miskin di Jawa Tengah, di Jawa Barat harus beda dong. Sama-sama miskinnya, effortnya, modal yang dibutuhkan, kapital yang digunakan untuk intervensi berbeda. Misalnya kemarin ke Agadugame ya. Itu kita hanya bisa menggunakan pesawat karavan. Bisa ngangkut 200 kilo. 2 kental. Tetapi untuk 2 kental saja, karena itu pesawat kecil, itu pun penumpang sebagian harus sudah turun. Kalau dengan penumpangnya nggak bisa terbang dia. Saya susah ini. Tapi gitu. dari Timika ke Sinak tempat sasaran itu berapa charternya? 35 juta. Jadi barang yang dibawa dengan ongkos ngangkutnya lebih mahal mangkut sangkusnya. Lah itu sering kita nggak pernah ngitung karena yang dihitung cuma nilai komoditas yang akan disalurkan kan, tanpa melihat bagaimana nilai harus pengangkut transportasi segala nggak pernah dihitung. Nah ini harus kita pertajam kalau kita ingin segera betul-betul menyelesaikan target dari Pak Presiden yang 0% itu. Kemiskinan itu Pak ya. Izin Pak, ini kok jadi serius ini. Iya, ini agak di luar gelanggang dikit, tapi agak tipis-tipis garis putus-putus lah. Ini kan yang Bapak sampaikan ini kan pekerjaannya orang-orang Muhammadiyah dari zaman kayak Dahlan dulu lah. Amal usaha istilahnya kan. Kebetulan saya dulu nulis skripsi soal Muhammadiyah dulu soal. Jadi Muhammadiyah dong. Ya Sumatera Barat Pak. Kan? Masyumi. Kan? Paling nggak pernah lewat gedung Muhammadiyah. Iya. Nah, ini kan pekerjaan orang Muhammadiyah udah lama. Dan ini ternyata sekarang kita yang saya tahu adalah ini ujung tombak dari approval rating Pak Jokowi dan keberhasilan Pak Jokowi hari ini gitu. Sebagai pembantu presiden Pak Muhajir gitu.
Nah, tetapi gimana sih pendapat Pak Muhadjir melihat yang muncul di publik diskursus soal keislaman dan keorganisasian ini banyak soal NU. Nah, di sini ada kita undang kawan kita kan Mas Nyarwi kan. Dia menggunakan istilah, bahkan saking berkembangnya diskursus soal NU muncul istilah NU natural dan NU naturalisasi katanya. Saking berlomba-lombanya orang menjadi NU. Nah, bagaimana Pak Muhadjir melihat dalam diskursus politik nasional ini soal wajah-wajah orang Muhammadiyah dan yang mewakili suara Muhammadiyah ya dalam agenda kepemimpinan nasional hari ini gitu. Kalau ya ini agak sensitif ya. Tapi enggak apa-apa diundang oleh Total Politik ya. Masa nggak ada ngomong politik, Pak. Jadi Muhammadiyah ini secara genealogis itu memang bukan instrumen politik. Ya. Jadi Muhammadiyah itu kalau bikin sekolah sigap, bikin kampus sigap, nyantuni orang yang nasibnya tidak bagus sigap gitu. Tapi kalau kemudian harus bicara politik gagap itu. Karena memang desainnya bukan untuk ngurus itu. Ibarat ya kalau kendaraan gitu bis ya yang biasa untuk ngangkut orang terus harus disulap jadi truk untuk ngangkut sampah kan susah. Itu yang saya lihat ya, dan itu ya memang harus diterima. Memang Muhammadiyah begitu, apalagi punya semboyan misalnya sedikit bicara banyak kerja. Itu memang hidup di Muhammadiyah kan kita. Kultur itu. Ini saya tidak bilang itu bagus ya. Ya ada kelemahannya tadi itu gitu. Apalagi sekarang mestinya harus banyak bicara. Iya. Banyak kerja. Banyak kerja. Nah, itu yang perfect, Pak, harusnya. Banyak bicara, banyak kerja. Jadi ada gium itu sebetulnya harus sudah direvisi juga gitu. Harus lebih show of jadi force. Jadi Muhammadiyah gitu, tidak memiliki tradisi berpolitik praktis yang jelas. Karena dulu ya memang lahir nggak pernah kemudian jadi partai politik. Beda mohon maaf misalnya dengan NU kan. NU tahun 1955 bahkan sejak awal berdiri sudah didesain sebagai, semula tidak, tapi 1955 kan kemudian mendeklar sebagai kekuatan politik sampai kemudian kembali ke khitah pada waktu terjadi Munas di Situbondo kan. Nah sekarang saya kira Gus Yahya Ketua Umum Tanfidiyah yang baru sekarang kan juga ingin mencoba terus membenahi betul agar postur NU menjadi organisasi yang itu ya. Nah Muhammadiyah sebaliknya kalau dirubah jadi agak-agak berpolitik praktis susah itu. Karena itu rating barang itu nggak paham orang Muhammadiyah itu. Bahkan ketika ada yang mengklaim bahwa anggota Muhammadiyah nggak sampai 4 juta ya diem aja kita. Jar-jarno lah. Kalau perlu 1 juta, kalau perlu hanya ketua umum dianggap Muhammadiyah juga apa gitu. Iya, kita mau jelas-jelasin susah juga gitu. Kalau 4% sebetulnya kan ya nggak lah kita. Perguruan tingginya 162. Mahasiswa itu 12% mahasiswa Indonesia itu di perguruan tinggi Muhammadiyah. 12%, Pak. 12% sudah hitung. Ya, belum sekolah gitu. Rumah sakit. Ya. PAUD. Tapi memang ya tadi itu karena memang kita mohon maaf sepanjang yang saya pahami Muhammadiyah itu memang tidak memiliki tradisi. DNA-nya yang kayak Bapak kerjain ini nih ya, ngurusin sekolah orang miskin. Betul. Ya gerakan altruisnya. Altruis yang rahmatan lil alamin gitu ya. Jangan profetik. Ya. Istilah kerennya, istilahnya Bang Sobari itu. Tapi ada yang bikin partai 2 kali. Ya itu yang dan nggak jadi gitu loh. Kita gitu kan. Ini Bapak lagi yang mancing-mancing nih, Pak. Selalu di kita itu. Iya, balik ke kita. Ini kita masuk sini lagi deh. Oh gitu. Iya. Ini mohon maaf di tengah-tengah itu ada juggling dulu, Pak, ya kan. Masalah dunia ini penting nih, Pak. Iya. Bapak Mas Anta ini pendukung Bapak ini nih yang kami takut nih, Pak. Dipantengin kami tadi. Pak, aku mau nunjukin satu nih, Pak. Instagram Pak Muhadjir nih. Ini dari tadi kita ngomongin Papua tadi kan soal pangan ini kan jadi masalah serius, Pak. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan juga stunting gizi nih, Pak. Nah, ini coba kita ini suap enak ini kalau dimasak, direbus.
Kalau masaknya keliru gatel, tapi kalau enggak bagus, enak. Ini untuk diet bagus ini karena karbohidratnya rendah, kadarnya rendah. Kalau enggak orang kampung enggak ngerti. Nah, tuh. Padahal Cocok Bapak menyatu dengan ini Pak, sayur mayur ini Pak. Agak cocok tuh Pak. padahal beliau orang Banyuwangi ya Pak itu ya. Mungkin dia juga nggak tahu itu. Pak menarik Pak, saya akhirnya Pak, tadi apa? Menpan RB mungkin juga nggak tahu kalau itu Iya, suwak. makanya. Malah katanya kalau nggak orang kampung nggak ngerti nih, makanya saya nggak tahu. Kalimatnya ada terakhirnya gitu Pak. Pak Menpan RB ini kan. Pak ini bicara, aku tadi kan kita ngobrol Pak di luar kan, ini ternyata ini komoditi pangan yang Ya. gampang diperoleh, apa gampang ditanam, bisa di mana aja. Buat Papua tuh masalah bisa tuh kayak gitu-gitu Umi. Ya. Nah, ini bicara mengenai pangan-pangan alternatif ini Pak untuk bisa melengkapi nilai gizi gini Pak. Ini kan suwet apa namanya? Suwek. Suwet. Suwak ya. Nah, itu apa Pak? Coba kasih lebih Suwak jelasin, itu Pak. jenis umbu-umbuan yang tumbuhnya setahun sekali dia. Jadi nanti kalau musim hujan itu dia akan tumbuh. Hanya jenis tumbuh satu pohonnya. Mirip dengan porang. Cuman kalau porang nggak bisa dimakan, kalau ini bisa dimakan. Porang harus melalui proses ya. Proses dulu sampai menjadi makanan. Tapi kalau ini langsung bisa dibakar, bisa direbus. Ya. Dan nanamnya juga gampang. Jadi nanamnya itu sepele aja. Jadi ambil umbinya itu, yang atas itu diiris, tanam lagi, yang ini dimakan. Tahun depan dia tumbuh lagi dia. Tapi setahun sekali. Setahun sekali. Oh iya, Sudah setahun sekali. Tapi sebetulnya itu ini kalau dipanen kemudian disimpan punya daya tahan. Tidak kayak pohung. Kalau pohung kan busuk. Kalau ini enggak, ini Nah, jadi bisa dimakan. Apa namanya Pak? Suwet. Suwek. suwek itu beli di mana Pak suwek? Suwek banyak. Di Transmart. Ya kalau di sini nggak ada ya. Di kuping Nanti saya kapan-kapan saya bawain deh. Iya. Di kuping gue suwek ini sama ketelisut nih sama mirip-mirip. Ya kita ini menurut saya memang ada kekeliruan ketika ada kebijakan pada waktu dulu. Kita itu mengejar swasembada pangan, tetapi identik dengan swasembada beras. Beras Iya. ya. Nah, KPI-nya di situ tuh Pak ya. ya, itu yang salah dulu. Mestinya swasembada pangan itu ada program diversifikasi pangan. Sebetulnya produk olahan suwek itu bisa, karena bisa dibikin tepung itu, Oh. bisa ditepung, dan itu kandungan karbohidratnya rendah, karena itu bisa untuk diet. Bagus ya, kayak porang dong Pak ya. Jadi kalau diet nggak usah banyak senam, cukup makan suwek. Itu langsing itu. Iya. Iya. Boleh Dan juga jauh suwek. dari serangan jantung, jauh dari kolesterol. Iya. Ya. Dulu tahu nggak di mana ada suwek Di itu? mana? Di Instagram. Iya. Jangan-jangan yang masang di sana juga nggak tahu itu. Umbi-umbian makanya itu menyatu tadi Bapak saya lihat. Tapi nasib diversifikasi pangan tuh gimana sih Pak sekarang kabarnya Pak? Ya, Ini kan harus ada gerakan. Udah lama sekali kan Pak, termasuk Pak Jokowi waktu itu kita juga Betul, baru tahu tuh betul. istilah porang tuh Ri, ya. Gede-gedean gitu. Nah, Iya. ini kan hal yang agak apa Pak ya? Optimisme gitu Pak, apalagi di saat kita masih impor sana sini gitu. Gimana sih Pak ini? Ya update-nya, sebetulnya bisa, kalaupun seandainya kita tidak bisa meninggalkan makanan beras 100%, ini kan bisa sebagai substitut ya, pengganti. Misalnya untuk sarapan. Kalau dulu orang zaman saya kecil kan biasa sarapan suwek, sarapan ketela pohong, sarapan ketela rambat, ada uwi. Ada uwi, ya. Uwi itu ada lagi. Itu juga makanan tahunan. Jadi itu di Jawa Pak. di seluruh Indonesia ada. Oh. Jadi suwek uwi itu kalau sudah musim kemarau, pohonnya mati, dia tidak busuk. Jadi dia bisa dipanen setiap saat. Tidak perlu ada lumbung. Jadi kalau lapar ke pekarangan, gali-gali, masak hari itu juga. Enggak rasanya semakin enak semakin lama. Kecuali nanti kalau sudah kena hujan, musim tumbuh lagi, nah itu dia sudah tumbuh lagi. Ini ilmu kehidupan apa ilmu sekolah ini Pak Bapak? Nah, itu dua-duanya itu. Makanya kemarin ini perilaku konsumsi masyarakat Indonesia sudah sangat berat ya, karena tergantung kepada beras. Sekarang di Papua saja Nah, Papua mereka gimana, sudah Pak, tidak lagi
Dulu kan sagu, ya kan. Sekarang juga sudah beras. Jadi pilihannya juga sudah beras. Ini kalau terus-terusan kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu adalah beras, itu memang sangat berbahaya. Karena harus membuka lahan baru, membuka lahan untuk penanaman padi baru, dan Petani juga makin sedikit ya Pak ya. Petani semakin sedikit. Iya. Kemudian juga regenerasi petani juga menjadi tantangan kita sekarang kan. Sekarang di desa-desa itu nggak ada petani muda, petani-petani tua yang sudah kerjanya sudah setengah hari sudah terengah-engah ya. Iya. Sementara yang muda banyak ke kota walaupun jadi gelandangan. Ini yang harus kita tangani. Jadi cukup kompleks sebetulnya dalam kaitan dengan ketahanan pangan. Yang penting sebetulnya harus ada perubahan image bahwa namanya pangan tidak berarti beras. Karena namanya uwi, namanya porang kan bisa miripkan. Dijadikan mirip-mirip beras kan. Ya. Iya. Sebetulnya masih jadi dengan teknologi pengolahan hasil pertanian sekarang TPHP itu sangat mungkin berbagai macam jenis sumber makanan itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga mirip-mirip ya, sehingga kalau memang ketergantungan terhadap beras ini bisa pelan-pelan dirubah image sampai nanti pada akhirnya kita bisa swasembada. Sebetulnya peluang untuk swasembada pangan Indonesia untuk menghindari terjadinya kemungkinan ancaman kelangkaan makanan pangan di Indonesia itu sangat besar. Dengan catatan kita harus betul-betul berani mendiversifikasi. Harus serius ya Pak. Ya. Kayak porang itu bagus nggak Pak ini ya Pak? Sangat bagus prospeknya. Tapi harus ada hilirisasi itu. Bukan huluisasi. Kalau jangan huluisasi. Kita harus bikin pabrik. Tidak hanya sekedar menanam, tapi juga harus ada pabrik industri porang, gitu ya. Dan juga nanti mestinya pemerintah, terutama Menteri Kang Teten, itu jadi off takernya, sehingga petani ada kepastian. Di Indonesia ini produksi pertanian sebetulnya semangat. Petani untuk memproduksi pangan, tetapi dia tidak memiliki kepastian siapa nanti yang akan beli kalau sudah panen. Kemudian dimain-mainkan dengan para tengkulak, harganya anjlok, kapoklah dia untuk petani seperti saya sekarang kapok nanam porang gitu. Karena setelah mau dipanen harganya jatuh itu. Jadi Bapak aja kapok apalagi. jadi harusnya, Pak. Mestinya harus ada yang melakukan off taker, dan itu APBN bisa lah untuk pakai. Ini perannya koperasi tani itu di situ Pak ya, untuk menyerap bulog misalnya kecil itu Pak ya. Pak Presiden sudah kita sekarang sudah bekerja sesuai dengan arahan Pak Presiden itu menjadi off taker telur. Jadi ketika telur ayam jatuh terjun bebas, bisa dana desa, bos sekolah bisa dipakai untuk membeli untuk makan anak-anak makan telur. Keren. Jadi harus kita lihat. Itu policy itu dari kebijakan tuh. Jadi kemarin saya dengar Mas Gibran juga sudah punya ide, mestinya ada program makan siang untuk anak. Kalau itu direalisasikan luar biasa. Di situ. Dana desa bisa diputar menjadi unit usaha kan ada BUMDes, bikin peternakan kan, tanah ayam telur. Nah, nanti kalau sudah nggak bisa telur baru disembelih kan. Nah itu telurnya bisa dipakai untuk memberikan makan siang pada anak-anak, sehingga anak-anak juga terkontrol bahwa gizinya dipastikan bahwa kebutuhan minimum gizinya bisa terpenuhi, ya kan? Dan untuk telur kan nggak susah-susah, cukup digoreng kalau ada perlu, bahkan direbus sudah cukup, ya kan? Kemudian untuk karbonnya ambilkan dari kacang hijau kan, bubur kacang hijau seminggu sekali, anak-anak sehingga tidak harus segera pulang. Sekarang problem sekolah adalah pulang pagi. Anak saya di Jakarta sekolah jam 2 sudah pulang, di rumah nggak ada orang, main gadget lah dia. Bagaimana kita bisa mengontrol? Mestinya anak-anak itu harus pulang sampai sore. Makan siang tadi itu sekedarnya kan, sampai sore pulang sudah capek lah dia, nggak lagi perlu main-main. Tapi kegiatan ekstrakurikuler, penambahan berbagai macam soft skill ya Pak soft skill yang tidak membosankan, artinya tidak selalu in class tapi bisa outdoor kan, itu mestinya bagus. Jadi sekarang fungsi dana desa itu akan kita optimalkan dalam rangka untuk meningkatkan
taraf ekonomi terutama di pedesaan, sehingga nanti tidak akan tergantung lagi dengan bansos Oh, di berarti desa itu. telur ini bisa pakai dana desa juga nih, Pak? Bisa, Oh, bisa. menjanjikan juga bisnis telur nih berarti ya, Pak Oh ya? iya. boleh. Nah, nanti di sini bubar aja apa? Kita bikin unit bisnis ya burung telur. Iya. Tadi itu kita Kawan upayakan nanti jadi tidak ada lagi di desa itu penganggur. Semua yang bisa bekerja harus bekerja. Nah, Padat karya dan versi itu baru, bisa Pak, ya? diambilkan dari dana desa. Misalnya apa? Menjadi penjaga, jadi marbot masjid, Iya. penjaga bersih-bersih Makam, makam. betul. Iya dong. Kemudian kalau di situ ada apa sumur yang bisa untuk memasok kebutuhan air desa itu, dia jadi perawat sumur bor, kan? Jadi jangan bayangkan terus mesti padat karya dana desa terus bikin got. Iya, Pak. Dan nggak ada airnya, gotnya yang dibikin. Nah itu iya, itu banyak tuh kejadian mengada-ada. tuh, Pak. Makanya sekarang harus kita God yang nggak ada airnya ini saya sering ketemu. Atau enggak gali lagi lubang ya, tutup lagi ya terus kan? akan kita perbaiki gitu. Dan ini kan harus sustainable kan, Iya. SDGs kan. Iya. Tidak Betul, boleh betul. tadi itu hanya karena mau pemilu terus kita anggaran ditambah, bukan itu. Bapak nih ngurusin macam-macam itu Pak ya, gini aku bilang nih. Top bos. Iya. Pak, tadi Bapak bilang sekolah sampai sore, Pak. Ini kan banyak di medsos viral nih. Sekolah di Finlandia yang sekolahnya jam Finlandia sekolahnya lagi. dikit gitu dan kreativitas lebih tinggi Iya, gitu kan. anak dibiarkan dan nggak boleh milih pelajaran. Nah, Iya. gitu-gitu Pak yang Iya. sangat zen gitu sekolahnya. Apalah itu. Ya Finlandia kan penduduknya 5 juta, Kita nggak mungkin Pak jadi siswanya hanya kayak 300 ribu. Kalau itu sih itu ngurusi sekolah tingkat kecamatan selesai itu. Tapi kita Indonesia ini kan jumlah siswanya berapa? Kalian tahu? 58 juta. Mulai PAUD sampai SMA. SMA itu 58 juta. Ya, jadi memang kemudian disparitas, ketimpangan fasilitas, ketimpangan akses luar biasa. Kemarin tapi- saya ke Papua, Papua Tengah begitu, ya kan? Di Agadugame itu anak-anak masih sekolah nggak pakai sepatu. Iya. Boro-boro sekolah digital ini Buru-buru Pak sekolah ya. digital. Ada dapat buku aja senangnya bukan main. Iya. Iya kan? Dan itu harus kita urus. Mereka kan anak Indonesia yang nanti akan tahun 2045 katanya akan menjadi pemimpin. Iya. Jadi kita harus melihat Indonesia ini tidak hanya Jakarta. Tapi memang banyak polisi yang saya lihat itu bias Jakarta dan bias Jawa. Karena membayangkan Indonesia itu ya sudah semaju Jakarta ini di seluruh pelosok itu. Padahal tadi itu masih banyak yang itu mau mengambil kemarin itu warga yang akan mengambil dropping bantuan karena tidak bisa landing di Agadugame harus di Sinak jalan 2 hari 1 malam untuk bisa ngambil bantuan dari kita itu. Bayangkan 2 hari Pak. 2 hari 1 malam jalan kaki. Belum sampai rumah udah habis bantuannya Pak, dicemil di jalan. Ya itu makanya. Jadi energi yang dipakai untuk ambil dengan yang diambil kan sudah nggak ngejar kan. Dan itu anak Indonesia loh. Dan itu bagian dari kita katanya yang NKRI loh ya. Iya. Ya. Jadi NKRI itu ya memang bisa saja untuk slogan RKI harga mati. Tapi yang mau mati karena NKRI juga harus segera ditolong dong. Tidak boleh kemudian ditutupi nggak ada kelaparan di sini, ini cuman diare. Ya diare karena lapar. Gimana itu? Jadi kita harus betul-betul Bapak pandangan. nggak malu membuka itu Pak sebagai seorang pejabat publik hari ini. Apanya? Ya Kalau itu kebenaran kenapa harus ditutup ya? Soal bias, soal Karena kalau tidak kita tidak akan bisa melakukan intervensi, melakukan terapi secara apa adanya, secara genuine. Di Indonesia ini dibutuhkan saya kira orang-orang yang betul-betul bekerja secara jujur, tidak memainkan data, tidak berpura-pura semuanya berjalan baik-baik saja. Justru saya lebih suka dengar itu yang memang tidak baik, yang harus diperbaiki. Kalau yang sudah baik nggak usah kita dengar malah. Tapi yang tidak baik itulah harus kita dengar dan kita harus apapun. Kan katanya hadis kan apa itu? Kulil haq walau kana murron. Katakanlah yang hak benar itu walaupun itu pahit. Juga sebaliknya dengarlah yang benar itu walaupun kita dengar itu ya kita ya pahit gitu loh.
Karena justru itu yang harus kita selesaikan, bukan untuk kita sembunyikan kan gitu. Karena itu saya ketika diperintah Pak Presiden harus sampai ke lokasi tempat yang kelaparan, ya saya ke sana. Tapi ketika disuruh berhenti di Timika, ya nggak mau dong saya. Saya kan harus ke lokasi di mana kejadian itu betul-betul ada dan saya bisa melihat langsung bagaimana keadaannya kan. Kalau di Timika nggak ada kelaparan Pak. Ngapain saya ke Timika? Mendingan nggak usah ke Timika, sudah tahulah saya Timika kan. Iya kan. Jadi ini dibutuhkan betul-betul kita melihat. Makanya Pak Presiden yang selalu saya patuhi itu perintahnya turun lapangan, lihat lapangan. Dulu kan jadi dosen kan cukup lihat bimbing skripsi kan, kita nggak pernah tahu kan. Kita kan ngomong teori-teori kan, muluk-muluk kan. Nah, sekarang kita tahu lah. Karena saya sudah mengurangi berteori sekarang. Jadi ternyata teori-teori itu harus betul-betul direvisi ketika kita harus sudah melihat di lapangan itu. Ada juga mantan rektornya. No, ini kok jadi serius ini? Iya, enggak ini aku langsung reflektif banget ya Pak. Jadi leadershipnya ala Pak Jokowi sebenarnya agak cocok tuh Pak ya, yang memang belusuan, cek langsung lapangan. Iya, betul. Dan untuk orang akademisi memang agak perlu belajar itu. Dari yang biasanya mengawang-awang, subliminal, kita harus melihat yang becek-becek, ya itu. Agak kalau istilah orang Medan itu terkejut badan, Pak. Apa itu? Kaget kan lihat gini gitu iyalah, kan. gitu. Tapi kan mengasihkan, ya menantang kan gitu. Betul-betul ada curiosity ya. Penasaran untuk Pak, tapi kan belum tentu anak-anak sekitar kita ini kan pengennya Bapak ke lokasi yang kayak gitu Pak. Akhirnya tahu juga kenyataan, kadang-kadang kan juga kitanya nggak siap gitu Pak. Bapak Epi ini tim Bapak ini. Iya. Misalnya ada juga Pak kesaksian Pak soal muhajir ini. Ini kayak bajai bos, kadang ada. Sen kiri belok kanan ini bos. Rute udah sini nih Pak. Iya kan? Improvisasi Bapak nih terlalu banyak nih katanya. Oh iyalah, saya kan nggak mau didikte karena biasanya sudah disiapkan baik-baik kan. Nah, itu kalau yang sudah baik ngapain saya lihat? Saya justru ingin lihat yang nggak baik kan. Ya. Nggak ada saya kira pejabat di bawah daerah itu menyiapkan orang dari pusat yang jelek-jelek. Pasti yang baik-baik kan, nanti kemudian dipuji kan, wah udah hebat, sukses. Ada cerita nggak? Ya kalau menguji ya penting lah, kita puji lah, kita hargai ya. Tetapi kita juga ingin tahu bagian mana yang belum tersentuh oleh kebijakan. Mana yang lebih paten, Jawa Tengah apa Jakarta Pak? Dua-duanya paten lah. Kasih cerita dong Pak, gocek-gocekan maut Bapak di lapangan ini apa ya? Temuan-temuan apa yang akhirnya Bapak dapat tuh ketika gocekan-gocekan maut ini terjadi gitu? Kalau food estate itu gimana Pak? Iya. Food estate bukan saya lah. Lu ini udah jangan biarkan Bapak lompat pagar terlalu jauh bos. Kita harus jaga, taikin pagarnya. Gimana Pak? Ada cerita nggak Pak? Nanti bisa kena semprit merah itu. Ini bukan bidangnya kok dicolok-colok gimana? Semprit merah nih semprit apa Pak? Semprit merah. Kata orang, ada lampu merah jalan terus. Datangi polisi. Kenapa kamu sudah tahu ada lampu merah kok jalan terus? Saya kira nggak ada polisi. Kalau ada anak Medan ada ya. Kalau lampu merah nih Pak, jalan terus. Ditangkap polisi. Loh Pak, kukira belum merah-merah kali. Ada gitu. Belum merah-merah kali lah. Makanya itu sama nanti kalau saya ngomong yang lain kan disemprit tuh. Saya kira Kan lagi rame Pak. saya kira nggak didengar di podcast. Nggak lihat podcast gitu. Betul. Pernah kita membahas sebuah isu yang sensitif Pak. Kita taruh di tengah-tengah. Judulnya udah kita desain, thumbnailnya udah kita desain. Orang yang dituju tahu juga ternyata ada WA. Ini apa maksud lu nih? Apalagi Bapak bilang semprit merah tadi kan. Semprit tanda merah. Oh, semprit merah itu maksudnya lampu merah ya. Bukan, semprit merah tuh Kulit itu merah. merah. Itu interpretasi Anda lah, kita aja dulu beda interpretasinya. Ya. Nah, ini kita masuk lagi nih ke
Apalagi nih Dit? Ke notebook ya. Ya notebook nih, ini soal bonus demografi udah banyak tadi nih kan. Iya, soal Revolusi kemiskinan mental tadi. udah. Itu revolusi mental nih, revolusi mental tuh salah satunya itu Pak ya, mau makan selain beras. Betul. Itu masuk Harus revolusi perubahan mental perilaku. juga tuh Pak ya. Pokoknya dari sesuatu yang perilaku buruk menjadi baik atau perilaku baik menjadi lebih baik, itulah revolusi mental. Jadi soal perilaku itu. Akhlakul karimah lah gitu. Iya. Jadi terus yang contoh menurut saya proses perilaku yang semula kontroversi akhirnya menjadi perilaku terinternalisasi. Ternyata itu istilah sosiologi mendarah daging lah gitu. Iya. Itu helm. Oh iya. Helm itu dulu Pak Hugeng waktu pertama mencanangkan wajib helm sampai mengorbankan jabatan. Iya, Pak Hugeng itu. Ada videonya. Iya. Ada videonya di YouTube, Pak. Iya, dia kasih helm. Iya, wajib helm. Iya. Sampai itu nggak populer yang membuat Pak Hugeng harus berhenti dari, katanya sih, harus berhenti dari jabatan Kapolri kan. Sekarang orang naik sepeda motor nggak pakai helm. Iya kan, dianggap aneh itu. Semprit merah Pak. Bukannya kalau nggak disemprit pun kan nggak lucu gitu loh. Merasa ini Pak. Ada sesuatu yang nggak utuh kan gitu. Ini kayak saya kalau naik Gojek gitu biasanya pakai helm nggak pakai lah gitu. Perasaannya udah kayak nggak pakai celana Pak. Nah, ya, itu contoh ideal ya, contoh ideal. Kalau saya boleh agak ya, saya tidak bermaksud untuk memamerkan apa yang saya lakukan. Misalnya kebijakan ujian nasional kemarin ya. Ujian nasional yang dulu kan pakai kertas, berbasis kertas dengan berbagai macam dampak negatifnya kan, mulai dari soal bocor lah, kemudian salah kirim. Jadi ada soal itu yang mestinya dikirim ke Papua dikirim ke Aceh. Kemudian juga rebyeknya harus pakai Hercules, pakai pesawat kesana kemari kan. Kemudian belum lagi tadi itu banyak soal bocor, kemudian kita rubah berbasis komputer kan, berbasis komputer, dan di situ banyak sekali improvisasi, banyak sekali inovasi, gitu. Apa tadi bid'ah ya? Banyak bid'ah yang bisa kita lakukan dengan komputer itu. Apa? Ternyata ujian dengan komputer tidak harus sekali, satu hari bisa tiga kali angkatan. Karena waktu itu kan dikomplain daerah saya Bu. Dinas-dinas komplain, ini kan kita nggak punya komputer, nanti gimana? Iya, tadi kata Bapak nggak boleh bias Jawa, bias Jakarta. Saya bilang, kamu punya komputer berapa? Berapa siswanya? Berapa kali? Kalau gitu dipakai bisa berapa kali? Ada yang 5 kali sehari, 5 kali ujian. Karena komputernya terbatas, ya sudah 5 kali ujiannya. Artinya, padahal kalau ujian kertas kan 1 kali, setelah itu harus selesai, nggak boleh berkali-kali karena bocor nanti kan. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena kan ketika ujian nasional dengan berbasis komputer, itu satu komputer digunakan untuk satu anak, itu hanya online-nya hanya ketika menerima soal dari pusat. Setelah itu offline, dia kerjakan. Dan di komputer nggak ada yang lain kecuali soal itu kan. Setelah itu online lagi untuk mengirim hasil kerjaannya. Setelah itu offline lagi. Nggak bisa lihat Google gitu Pak ya? Nggak bisa. Kemudian kan soalnya ada misalnya 100 soal, kan bisa dioplos. Sehingga tidak mungkin satu kelas, bahkan satu sekolah itu soalnya sama. Sehingga tidak mungkin ada soal bocor. Makanya ketika ada isu, wah soal bocor saya ketawa aja, bagaimana dia bocor. Itu loh, 100 soal itu bisa tinggal ngitung berapa itu. Berarti berapa bentuk soal yang bisa diproduk dari 100 soal itu kan. Soal disparity teknologi tadi yang Bapak katakan di awal itu gimana Pak menghadapi? Waktu itu kita termasuk kemudian ada ide membuat BTS kan. BTS itu termasuk dulu saya dengan Pak Rudiantara adalah untuk mengatasi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet. Jadi dulu memang yang menjadi acuan justru peta sekolah. Waktu saya dengan Pak Rudiantara, daerah mana yang sekolahnya belum bisa terjangkau oleh internet, maka disitulah dijadikan patokan untuk membangun BTS di situ. Nah, bagaimana untuk daerah yang belum terjangkau? Kita mengirim perangkat ke tempat sana, perangkat khusus pakai satelit, kemudian nanti baru dikirim soal dari Jakarta, kemudian kita distribusikan ke sekolah-sekolah. Itu untuk mengatasi daerah-daerah yang belum terjangkau langsung dengan muridnya itu pakai tangan enggak, komputer nanti disalurkan dengan jaringan di Papua Tengah itu bisa juga. Iya, Pak? Bisa. Jadi pakai jaringan komputer. Jadi di situ nanti kita pasang apa namanya? Starlink. Ya, Starlink ya. Betul ada
itu ada melalui langsung melalui jalur satelit. Iya. Kemudian bisa kita salurkan di situ. Di masing-masing sekolah yang melaksanakan ujian. Memang tidak semua sekolah. Jadi kita kumpulkan di sekolah tertentu yang kemudian di situ kita lengkapi perangkat. Iya. Waktu itu komputer, PC, kemudian dia ngerjakan di situ. Kan tadi itu karena tidak harus sekali ujian, bisa 3-4 kali angkatan dan soalnya nggak mungkin bocor, Bang. Itu tadi itu bisa dioplos kok. Soalnya kan dioplos. Dioplos. Oplos itu. Iya. Oplos itu bahasa Malang itu. Dikocok lah ya. Dikocok. Dan ngocoknya itu soal itu baru masuk ke komputernya anak-anak itu 1/4 jam sebelum ujian. Dan ngocoknya ya pada waktu itu. Iya. Jadi Random aja, Pak. masuk itu Otomatis ya, Pak ya. otomatis. Dan itu bisa kita kendalikan dari pusat kan. Makanya ujian nasional berbasis kertas itu sekarang masih berbasis komputer, sekarang tetap digunakan untuk tes ASN. Tes ASN Tapi kita. di pendidikan kita kembali lagi tuh, Pak. Yaitu Kan? karena waktu itu memang ada sisi yang kurang. Saya kira sekarang ada perbaikan kan. Ada menggunakan asesmen ke sekarang. Kelemahan dari ujian nasional itu adalah tidak bisa dipakai untuk treatment pada siswa. Kenapa? Karena kan itu untuk selesai. Setelah ujian kan keluar malah. Mestinya dilakukan justru untuk dipakai untuk membenahi yang belum berhasil kan. Misalnya nilainya anak ini berarti. Iya. Dan itu sebenarnya bisa kita cek. Misalnya matematiknya. Matematik itu kita hasil ujiannya anak-anak itu bisa menggunakan metode jaring laba namanya kan. Jaring-jaring laba itu. Misalnya matematik itu bisa dipecahkan sub temanya, misal algoritma, aljabar, berhitung kan. Nah, sehingga nanti anak itu bisa diketahui kelemahannya di mana dari matematik dan bagian mana. Sehingga nanti kalau mentreatment anak itu tidak harus semuanya matematik, tapi bagian tertentu. Kalau itu di dalam satu sekolah polanya sama, lemahnya, itu berarti gurunya yang nggak benar. Karena itu gurunya harus di-treatment. Ya. Langsung ketahuan tuh, Pak. Langsung ya? ketahuan. Iya. Sama sosiologi juga sama. Nanti kita lihat di mana apa dari statistiknya atau dari riset kualitatifnya misalnya gitu ya, ketahuan dia penguasaan. Sehingga dia nanti ketika gurunya atau itu harus di-upgrade, ditingkatkan kemampuannya, tidak harus seluruh pelajaran itu, tapi bagian tertentu saja. Nggak sanggup gue jadi. Nah itu kembali tadi topik kita, itu revolusi mental. Revolusi mental ya. Orang Sehingga, mau catch up ya, Pak ya. Kita mau beresiko untuk maju gitu, Pak. Jadi sudah tidak ada pikiran anak-anak itu mau ngerepek, mengharap nanti dapat didikte dari gurunya. Sudah ini harus kembali kepada kepercayaan saya. Saya harus maju sendiri. Pak, berarti pembelajaran jarak jauh yang akhirnya mau nggak mau terbiasa pada saat pandemi itu juga bagian dari Termasuk revolusi mental itu, Pak. Iya. Jadi memang walaupun terpaksa, tapi itu juga karena telah terpaksa, merubah kan. perilaku kan. Betul. revolusi Ya mental. sebetulnya juga podcast ini kan juga bagian dari perubahan perilaku kan. Betul, Pak. Kalau kata Bung Hatta itu revolusi mentalnya jadi kayak garam bukan gincu ya, Pak ya. Jadi Apa itu artinya? ini nggak ada spanduk-spanduknya lagi kayak dulu. Tapi Iya, kalau kata Pak Bu Haji semakin nggak diurusi artinya semakin bagus itu. Oh iya. Karena udah manunggaling bersama kehidupan Ya. masyarakat ini, Pak. Ciri negara yang nggak bagus itu kalau namanya ada over-regulated kan, over-regulated society. Semakin banyak aturan itu tandanya masyarakatnya nggak bagus, nggak teratur. Tapi ada satu hal, Pak, yang agak presiden juga concern tuh waktu itu, Ri. Ini masalah stunting misalnya atau problem yang lain gitu yang substansial tadi. Ini habis anggaran nih rapat apa segala macam itu kan sempat diomongkan presiden juga kan, Ya, Pak. Nah, gimana betul. membuat anggaran negara ini juga akhirnya betul-betul terserap untuk hal-hal yang betul-betul berguna gitu, Pak. Ya itu ya saya kira di masing-masing kementerian sudah dilakukan. Seperti saya sudah nggak ada namanya rapat koordinasi. Koordinasi itu di lapangan, korlap. Karena itu saya jarang undang menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk rapat, apalagi bersama. Mereka urusannya macam-macam di lapangan, kok harus kita undang, harus hanya datang untuk rapat di kantor saya kan. Menurut saya terlalu boros kan, apalagi saya harus nyiapkan hidangan lagi kan. Ya sudah, rapat koordinasi di lapangan. Saya nyiapin bukan Bapak kan. Jadi misalnya kalau saya ke Papua, saya tidak perlu dampingi menteri, cukup pejabat eselon 2 yang memang mengurusi betul secara teknis urusan yang akan saya selesaikan di sana. Sehingga ketika saya di lapangan tinggal aja, ini ada masalah ini tolong selesaikan masalahnya. Itu lebih praktis.
lebih simpel daripada rapat dengan menteri. Nanti menteri juga merintah kepada anak buahnya juga. Ya kan? Ketemu di jalan aja mendingan ya, Pak ya. Iya. Iya kan? Kalau sudah langsung misalnya kalau saya waktu rapat koordinasi untuk penanganan sanitasi tadi, penanganan stunting itu kan ada 3 kan. Yang pertama itu intervensi spesifik, yang kemudian intervensi sensitif kan. Nah, intervensi sensitif ini adalah termasuk sanitasi kan. Kemiskinan juga begitu kan, intervensinya 3 kan. Intervensi di dalam untuk meningkatkan pendapatan dengan bansos itu agar dia bisa berbelanja dengan baik, kemudian meningkatkan konsumsi, kemudian meningkatkan pemberdayaan agar dia punya penghasilan, dan yang ketiga kan pendekatan penanganan lingkungan, itu sanitasi kan. Sanitasi itu di bawah Kementerian PUPR, bukan di bawah koordinasi Menko PMK kan, itu di bawah koordinasi Pak Menteri Marinvest kan. Nah, tetap sekarang itu kalau saya rapat, padahal itu penting untuk mengatasi stunting, penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Saya tidak perlu Pak Menteri PUPR ikut rapat, saya minta eselon 2 saja yang memang ngurusi, yang punya program MPK. Siapa direktur yang ngurusi punya dan ini biasanya MPK? Siapa yang ngurusi air bersih, ya kan? Siapa yang mengurusi air minum? Ya itu aja saya ajak rapat. Saya tanya, kamu sudah di mana saja, yang berapa jumlah, berapa juta air minum yang akan dibangun, dan di mana saja yang ini. Nah itu saya tinggal menahkan aja, tolong ini diarahkan ke sini, ini karena MCK masalah stuntingnya di tempat ini, lokasinya kan kita sudah punya Google Map, sudah pakai geospasial, tinggal nunjuk aja. Dan getting done ya Pak, langsung beres tuh. Iya, harus beres, bener. Oh Bapak jadi tipenya bukan yang suka kalau aku menteri ini harus levelku juga gitu sama gitu Pak. Apalagi anggarannya kan kita kecil. Menteri-menteri saya kan anggarannya di atas puluhan triliun, ada 80 triliun, ada 70 triliun. Kalau soal anggaran kan saya nggak punya power apa-apa, cuma 200 miliar. Tapi kan di belakang mennya Bapak ini yang power Pak. Makanya kita harus itu, saya nggak terlalu gengsi kalau misalnya ke daerah itu harus didampingi menteri-menteri yang lain. Oh enggak lah, itu yang kalau perlu eselon 3 cukup, yang penting nanti bisa menyelesaikan masalah kan gitu. Sering juga ini nggak Pak, telepon-telepon di lapangan gitu iya. Pak? Iya. Saya selalu telepon kalau memang ada masalah, langsung Pak Menteri, saya telepon di lapangan, ini kurang ini, tolong bisa diatasi. Bahkan bukan hanya menteri, kadang-kadang juga direktur PNM ya, Pak Arif ya. Pak Arif itu sering saya telepon kalau saya di lapangan, ini ada warga yang butuh bantuan, ini ibu-ibu usaha kok belum bisa dapat pinjaman, tolong saya minta langsung di situ saya langsung kasih. Geotagging Pak Arif dari Jakarta. Iya, misalnya kan PNM itu bunganya sampai sekarang masih 25% ya. 20%. Masa utangnya cuma pinjamnya 5 juta, bunganya 30%. Nah, saya sudah minta kepada Presiden supaya ada subsidi lah. Masa yang ukur aja cuma 6%, malah yang PNM 25%. Kan gimana, di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Contoh begitu. Itu kita selesaikan di lapangan. Pakai lazismu aja Pak. Iya. Saya juga mesti memanfaatkan Basnas, memanfaatkan filantropi, ya, itu yang saya ajak terlibat langsung untuk menangani itu. Itulah penting namanya koordinasi. Tapi sekarang saya bukan koordinasi rapat, bukan rakor, tapi korlap. Jadi lapkor, jadi koordinasi lapangan. Leadership ala Muhadjir Effendi ini nih. Ya, gimana sih Pak menggambar, kalau orang pengen tahu, tadi Bapak kita udah cerita banyak tuh Pak. Bagaimana Bapak penguasaan masalah, Bapak juga di lapangan. Kalau bisa menggambarkan leadership ala Bapak tuh kayak apa sih Pak, yang Bapak pengen kalau bisa dideskripsikan gitu Pak? Nggak ada sih, ya pokoknya naluri aja itu. Nggak ada deskripsi khusus. Pokoknya kan menteri itu kan pembantu presiden. Kalau presidennya sudah beri contoh ya kita ngikuti dong. Harus menguasai lapangan. Pak Presiden itu harga cabai aja hafal. Menterinya kan harus lebih hafal mestinya. Karena Pak Presiden menyampaikan, kalau saya turun lapangan sekali, mestinya menteri paling nggak harus 2 kali di tempat itu. Kalau menteri 2 kali, dirjen masih 3 kali. Gitu mestinya harus 3 kali. Lu capek jadi dirjen. Begitu. Ya, kan juga nggak pede kalau kita kemudian dipanggil presiden ditanya tentang lapangan, kemudian kita nggak bisa menyampaikan kan. Kita harus menyampaikan dan harus menyampaikan apa adanya dong. Tadi itu, kulil haq walukana murron, itu pedoman saya. Kita harus sampaikan atau kita dengar suatu kebenaran walaupun itu rasanya pahit. Nah Pak,
soal kepemimpinan 2024 nih yang seperti apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan menurut Bapak? Nah, ini sudah itu nanti saya kena semprit merah nanti itu. Bukan orangnya tapi gagasannya lah. Iya. Yang udah Bapak kerjakan kan nggak, Iya kan? pasti Bapak nggak mau bubar begitu aja gitu. Oh iya, saya kira siapapun namanya sudah merintis suatu langkah yang dianggap baik, ya pastilah kita berharap kemudian penggantinya melanjutkan, ya itu saya kira naluriawi aja, itu nalurinya begitu. Tetapi kan bukan berarti bahwa harus dilakukan replikasi seperti apa adanya kan, karena setiap pemimpin mungkin punya gaya sendiri, punya orientasi yang berbeda. Tetapi kan berbeda itu tidak berarti terus sama sekali tidak ada yang sama kan. Menurut saya silakan saja nanti kalau misalnya ada yang akan dirubah dari apa yang sudah kita rintis, ya kalau itu maksudnya untuk lebih baik, bukan hanya yang penting ganti kebijakan, saya kira tidak ada masalah itu. Nah ini kan yang paling paten ini, Rin. Apa tuh? Pak Mendak ini. Aspirasi. Ada aspirasi, berita nih, ya. bukan Ari ngomong sendiri nih. Iya kan? Ini aspirasi, Pak. Iya, ada berita nih. Kalau ada berita berarti lu udah siapin. Yo, ini coba kita dengar dulu, Pak. Ya, ini sebagai ketumpan. Kita ada dari dalam tuh Pak Muhajir, ya Menko PMK, Pak Muhajir, calon wapres dari PAN, ya. Mengusung sendiri, Pak. Hah? Mengusung sendiri. Iya, Pak Muhajir, calon wapres, tolong diberitakan ya. Selain Pak Erik. Serius kawan nih, Pak. Ini nggak disemprit merah, Pak, semprit biru lah pasti kalau ini, Pak. Iya, ini serius loh, Pak ketumpan ini. Pak Zul lu punya teken loh, Pak, dia. Iya. Maksudku ternyata ada juga aspirasi, ada beberapa berita lain juga kan ya. Iya. Beberapa berita Ya lain. tadi teriak-teriaknya agak semangat Apa dari gimana? Pak Iya. Zul, Pak Muhajir, ke Menko, PMK, Iya. Pak PMK. Nih, alternatif selain Erik gitu, Pak. Ini serius sih, Pak. Kemudian jadi perbincangan juga karena yang ngomong bukan menungsa kayak gini, Pak, yang nggak punya teken, Pak. Ini orang yang punya rekom, Pak. Gimana Pak Muhajir? Pernah ada omongan sama Pak Zul? Karena Pak Muhajir kan jauh dari politik selama ini kita dengar. Sejujurnya saya nggak pernah diajak bicara dengan Pak Zul tentang itu. Saya juga kaget juga ketika saya disebut. Gimana, Pak? Nggak ada pembicaraan. Iya. Oh, ya, mungkin spontan aja Pak Zul. Gitu. Ya kalau saya secara pribadi saya ya senang lah. Diapresiasi kan, apalagi yang mengapresiasi ketua umum PAN ya, yang secara historis kesejarahan memang ada kaitan dengan Muhammadiyah, walaupun secara organisatoris kan nggak ada. Muhammadiyah kan tetap independen, dan posisi saya sekarang kan masih Menko, dan saya betul-betul tegak lurus saja gitu menyelesaikan tugas-tugas yang memang sudah diamanahkan kepada saya oleh Pak Presiden. Yang kedua, saya PNS. Saya ini guru besar di Universitas Negeri Malang. Oh masih, Pak? Iya dong. PNS kan tidak boleh berpartai kan. Jadi Menko itu PNS-nya enggak lah. Cuman tunjangannya yang yang dikasih. PNS at large. Ya. Jadi saya tunjangan dosen, tunjangan guru besarnya nggak dapat. Karena sudah jadi menteri gitu. Kemudian yang ketiga, saya kan pengurus Muhammadiyah. Pengurus Muhammadiyah juga tidak boleh berpartai. Jadi posisi saya seperti itu. Kalau ada yang memberikan apresiasi dan mengusulkan, itu ya dengan senang hati saya. Tentu saja itu suatu hal yang baik. Kan juga dari salah satu ketua PDI Perjuangan juga pernah menyebut saya juga kan gitu. Iya, Ya betul. saya senang juga gitu. Nggak usah kemudian GR gitu. Tapi nggak ada langsung hire survei gitu. Burhanuddin Muhtadi dipanggil, gimana analisisnya? Tapi ada usaha politik ya, Pak? Enggak, ini saran atau Enggak. Saran-saran, Pak. Mas Burhan Enggak, kalau nanya. dapat share ya 20% Nanya, kita. Marketing nanya. fee. Nanya, Pak. kalau saran nanti kita pertimbangkan. Enggak nanya selama ini. Namanya total politik itu podcastnya pastilah banyak sumber-sumber gitu. Philip Vermonte gitu, ada Bapak panggil. Iya. Pak, tapi ini kan ada Bapak namanya disebut ini kan bukan hanya Bapak yang senang, Pak. Mungkin ya, aku nggak tahu Bapak senang apa nggak nih. Jangan-jangan tak semprit juga nih Pak Zul nih kan. Udah senang tadi. Berarti Iya. Pak Zul ini metodenya kibata ya, Pak ya. Apa? Kipas dulu baru tanya.
Kibata. Enggak bagus itu Kibata. Iya benar juga. Iya, orang-orang Muhammadiyah juga senang loh pasti. Karena kan selama ini kalau ini harus NU ya kan, lagi-lagi NU jadi variabel. Semangat betul dari Pak Zul. Iya, beritakan ya. Beritakan Pak Muhajir. Coba putar lagi. Coba putar lagi nih. Itu lucu. Lihat dia mukanya Pak Zul. Kaji dulu putar. Iya kan? Wapres kita ada dari dalam tuh Pak Muhajir, ya Menko PMK, Pak Muhajir, calon wapres dari PAN, ya. Mengusung sendiri, Pak. Hah? Mengusung sendiri. Iya, Pak Muhajir, calon wapres, tolong diberitakan ya. Selain Pak Erik. Lebih semangat kawan daripada Bapak. Ya, dia nyebut orang dari dalam, saya nggak tahu dalam mana itu. Aduh. Iya. Ini jangan dibunuh harapannya loh, Pak. Oh, berarti sebelumnya belum bicara Pak. Oh, enggak ada. Atau Sumpah enggak ada. Tapi dia semangat itu Pak Zul, Pak. atau jangan-jangan Bapak diam-diam maksudnya kan ini kan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi juga mungkin ya ketika dimintai pendapat apa ya menyorongkan nama juga mungkin bukan Bapak juga tapi pecinta Bapak ini kan Iya. kita nggak tahu kan. Saya enggak tahu juga sampai sekarang siapa yang menyorongkan itu. Bahwa saya kenal baik dengan Pak Zul iyalah, apalagi sekarang sama jadi menteri kan. Iya. Satu barisan kan, kalau dulu kan enggak satu barisan. Sekarang setelah satu barisan ya deket lah gitu. Tapi sama sekali enggak ada kita bicara soal itu. di sidang kabinet gitu Pak. Enggak ada. Nggak ada. Kita bicara betul-betul soal kerja. Kemarin saya komunikasi dengan dia sangat intensif berkaitan dengan kasus gagal ginjal anak itu. Karena itu kan barangnya, sirupnya itu kan dari luar kan, impor kan. Nah, makanya saya harus bicara dengan dia, diskusi banyak. Jadi selama ini profesional aja kita hubungannya, tegak lurus. Mesti kita undang Pak Zul di sini nih Bos. Ini menarik nih Bos. Semangat juga baru Tapi kan PAN juga menyodorkan Pak Erik kan. Tapi kalau Erik nggak kayak gitu Pak, kayak ngomongnya Pak. Gimana? Erik, kita mendukung Erik Thohir, terus Pak Erlangga lewat. Pak Erlangga sudah lebih dari pantas menjadi capres. Kayak Pak Zul kayak gitu lah. Tapi kalau ini beda nih. Beda nih. Ini Wajar. Beda nih Pak. Dia agak serius dia. Meskipun nama kementerian Bapak agak lupa dikit. Apa tadi? Jangankan Pak Zul yang lupa nama kementerian, saya aja sering lupa. Karena di otak saya namanya PMK itu masih berkaitan pemadam kebakaran. Iya. Atau ada penyakit mulut dan kuku. Bener, itu yang paling susah saya ketika orang yang buat PMK ternyata penyakit mulut dan kuku. Blawir ya. Karena itu kan kan BNPB juga di bawah saya. Penanggulangan bencana. Iya. Makanya ketika Pak Haryanto, Pak Lejen Haryanto selalu konsultasi tentang PMK, saya nggak terlalu antusias. Karena ini namanya mirip dengan kantor saya. Kocak. Aduh. Jadi ini Pak, biar jalan aja tuh Pak ya. Ini dipotong TikTokable banget nih Pak Zul tadi Iya. itu Pak. Ini kalau aja. Pak, beritakan ya. Tolong beritakan ya. Pak Muhajir. Oke, lucu. Semangat nih. Paten, Ini Pak. waktu deklarasi Pak Bowo juga nggak sesemangat ini loh Pak. Kawan ini. Kita sudah lama bersama. Sudah 10 tahun. Maka perjuangan ini harus diselesaikan. Ya, kalau ini tadi. Pak Muhajir. Tolong beritakan ya. Tapi kan itu semua banyak makna kan. Ya, Pak, masalahnya gini Pak, orang ini untuk mendapatkan Pak Muhajir gitu, dia pasang spanduk dulu baliho, iya kan di 30 provinsi, baru keluar kalimat itu minimal Pak. Ini Bapak, ya kan kalimat ini nggak lihat gue lihat spanduk apa segala macam. Bahkan Abis ini mau pasang spanduk atau apa? izin aja enggak itu. Iya, makanya. Izin yang punya nama enggak. Dia seneng aja deh. Iya. Paten juga Pak Zul nih Pak ya. Kipas baru tanya ini, Kibata ini. Pak. Kipas dulu baru tanya. Tapi ada ini nggak untuk Pak Jokowi sendiri ada omongan juga nggak Pak? Enggak ada. Muhajir boleh juga Saya konsultasi selalu usulan kerjaan dengan beliau.
Nggak ada arahan-arahan lurah seperti yang Ternyata pernah nggak Pak Jokowi ngomong ke Bapak gini Pak, Pak Muhadjir, ternyata lurah itu saya. Iya Pak, saya kami tuanya Pak. Tahu nggak kami tua? Apa itu? Kami tua itu yang ngurusi kalau di desa. Oh, cari. Ya, cariknya. Bukan ya, kami tua itu yang administrator. bukan kayak kalau kami tua itu kalau di desa itu yang mewakili lurah di dukuh. Nah. Jadi kayak ini. kalau Kayak ini ya. ya Menko lah gitu. Iya, kami tua. kami tua. Jadi kan desa itu kan ada dukuh-dukuh kan. Lah setiap dukuh itu ada kami tua yang mewakili lurah. Oh. Kalau lurahnya itu di desa. Tapi kalau di desa nggak ada lurah yang kayak gitu Pak. Ternyata lurah itu saya. Kalau di desa nggak ada Pak. Dengan sadar mereka jadi lurah. Oke. Tapi jadi nggak ada usaha ya. Usaha apa? Setelah ini kan ada komunikasi gitu nggak Pak? Oh bener, mantap juga nih. Belum. Kalau orang lain fokus dulu di Menko lah. Menko itu kerjanya berat. Pak Erlangga juga fokus di Pak Erlangga kan ketua umum partai. Oh, iya. Saya partai aja nggak punya. PMK, Partai Mulut dan Kuku. Partai Mulut dan Kuku. Bagus juga tuh Pak. Lambangnya mulut sama kuku. Kayak Rolling Stone ya. Iya. Rolling Stone aja lidah aja bisa kaya raya Pak, terkenal di dunia. Oke. Ada juga Menko. Ya Pak tadi gimana Pak Pan? Pak Muhadjir. Tolong beritakan ya. Nah, ini kemudian sekarang sudah masuk di total politik, ini berarti sudah tersebar kemana-mana. Nah itu dia Pak. Ini Pak Zul pasti nonton nih Pak. Iya. Kalau nggak nonton saya kirimin nanti ya Pak Zul. Kita bikin TikToknya nih Pak, besok udah jadi sebelum ini jadi Pak. Iya, kita kirimin Pak Zul gitu kan. Iya. Oke. Pak Muhadjir. Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir. Semangat betul. Menko. Oke, sampai jumpa. Makasih dulu dong. Ya, terima kasih. Kamsia Pak Prof. Yeay. Muka sama dia bos. Nggak boleh cium tangan. Oh enggak, boleh. Oh boleh. Terutama yang lebih tua harus Iya. itu tanda hormat, Iya, Pak. dan bisa dapat berkah juga kan itu. Muhammadiyah ada berkah juga. Apalagi salaman dengan yang punya podcast kan nanti bisa dapat berkah. Jadi kalau udah ada berkah juga apa bedanya sama NU? Memang nggak ada bedanya. Itu ada yang beda-bedakan itu. Dibanding-banding kemudian dibeda-bedakan. Sebetulnya nggak ada. Terus Sama Caimin aja. kemarin kan ngomong gitu Pak, debat NU Muhammadiyah soal rakaat tarawih sampai mereka lupa Karena tarawih. semua tuan nggak tarawih. Sama kunut. Itu yang sudah nggak ada sekarang perdebatan kunut atau tidak sholat subuh itu. Karena semuanya sudah nggak salat. Oh iya bener juga. Itu yang menyatukan ternyata Pak ya. Oke. Saya rasa nggak ada itu, karena saya juga Apa gak sholat Pak? Apa? Oh nggak ada. praktek itu sebetulnya sama saja gitu. Saya juga tahlil, tapi tidak harus kemudian pindah NU karena tahlil kan. Saya juga karena bagi saya baca kunut itu sunnah, ya kadang-kadang baca, kadang enggak gitu ya. Karena kalau sunnah itu kan kalau nggak baca kan nggak dosa gitu. Iya. Jadi biasa saja. Santai aja Pak. Jadi tidak usah terlalu dipertajam hal yang sifatnya furu. Itu kan furu dalam bahasa Arab tuh, furu itu cabang, ranting. Yang penting pohonnya satu, kalau ranting-ranting nggak apa-apa, beda-beda. Gitu, ada yang berbuah, ada yang tidak gitu. Apalagi katanya kalau jadi Menko itu kan kayak buah pohon si jali-jali itu. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Itu katanya Pak Wiranto. Menko Polhukam dulu. Waktu saya jadi Menko, Pak Wiranto mengucapkan selamat Pak Muhadjir. Tapi Menko itu si jali-jali Pak Muhadjir gitu. Pohonnya tinggi, buahnya jarang katanya. Saya baru paham sekarang apa yang dimaksud Pak Wiranto ini. Oke, terima kasih Pak Muhadjir. Pak Muhadjir Kamsia Pak. Coba Ayo, kayak Pak makasih. Zul gimana? Kayak Pak Zul? Gimana? Pak Muhadjir. Apa juga. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak Pak. Aduh.